Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Anggis Prayoga. Saya dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di STEBI Global Mulia Cikarang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sistem informasi manajemen tidak hanya lagi sekedar menjadi alat bantu saja, melainkan sebuah fondasi strategis yang mendasar bagi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di hampir semua sektor. Dengan adanya sistem informasi manajemen, organisasi dapat mengintegrasikan data, menganalisis informasi dengan cepat, dan merespon dinamika pasar yang lebih adaptif dan juga inovatif. Ini bukan hanya sekedar tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan inovasi dalam pelayanan dan juga pengalaman pengguna. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa telah mengamati secara langsung bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di berbagai sektor, mulai dari sektor manufaktur, sektor bisnis, perbankan, maupun sektor pendidikan. Diharapkan dengan adanya observasi ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran krusial teknologi ini dalam transformasi organisasi dan juga strategi bisnis. Baik, selamat menyaksikan presentasi hasil observasi dari mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Imatus Brigdayanti, mahasiswi STEBI Global Mulia Cikarang, program studi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memberikan penjelasan terkait hasil observasi untuk tugas Sistem Informasi Manajemen Manufaktur dengan studi kasus pada PT Dinar Makmur Karawang untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Anggis Prayoga, Eskom MM. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, saya akan langsung menyampaikan penjelasan saya terkait hasil observasi di PT Dinar Makmur Karawang. Oke, pertama-tama saya akan sedikit memberikan gambaran umum terkait latar belakang dari adanya observasi yang telah saya lakukan. Jadi teman-teman, dalam era yang mengalami kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, di mana terobosan teknologi memudahkan akses terhadap informasi, setiap organisasi tentu pada era global seperti saat ini tidak dapat mengabaikan pemanfaatan teknologi untuk mengumpulkan data yang akurat dan terkini. Maka dari itu, pentingnya informasi dalam bentuk strategi untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam perencanaan maupun pengawasan, tidak bisa diabaikan. Keputusan manajemen seringkali didasarkan pada pengolahan informasi yang melibatkan data karyawan dari berbagai sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi juga memiliki peranan kunci dalam menjalankan operasional sumber daya manusia. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, pengolahan dan penyajian informasi yang akurat terkait data karyawan menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas suatu organisasi. Kemudian, adapun poin dalam latar belakang ini yaitu terkait pengertian sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen merupakan komponen penting dalam pengendalian internal suatu perusahaan. Hal ini melibatkan pemanfaatan tenaga kerja, teknologi, dokumen, dan prosedur manajemen untuk mengatasi tantangan bisnis yang dihadapi. Sistem informasi manajemen juga merupakan sebuah sistem informasi yang bertanggung jawab untuk memproses semua transaksi yang diperlukan oleh organisasi. Sehingga pada akhirnya, organisasi atau perusahaan tersebut memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi yang memadai dan mampu mengoptimalkan manfaat dari semua kemajuan teknologi yang terjadi. Oleh karena itu juga dapat disimpulkan bahwa sistem dikembangkan dengan tujuan menyediakan informasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen organisasi. Adapun rumusan masalah yang telah saya susun dalam observasi kali ini terdapat dalam beberapa poin seperti yang sudah teman-teman lihat dalam materi presentasi kali ini. Seperti tentang bagaimana sih profil dari PT Dinar Makmur Karawang,
Kemudian, seperti apa gambaran umum sistem informasi manajemen yang diterapkan di PT Dinar Makmur Karawang, dan apa maksud dan tujuan dari diterapkannya sistem informasi manajemen tersebut, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, untuk tujuan penelitian saya kali ini juga dirangkum dalam beberapa poin yang dimana poin-poin ini juga merupakan solusi atau jawaban dari rumusan masalah yang telah saya susun. Dan teman-teman dapat dilihat dari materi yang sudah tersusun dalam presentasi kali ini. Oke. Adapun juga metode penelitian yang saya terapkan pada penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, di mana metode penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian menggunakan data sebenarnya, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sebagai sumber data peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi. Dan data yang diperoleh ini pun hasil dari pengamatan, wawancara, dan hasil pemotretan, dan juga analisis dokumen. Kemudian catatan lapangan, yang kemudian juga disusun oleh saya sebagai peneliti di lokasi penelitian. Nah, untuk tinjauan pustaka atau referensi atau detail teori-teori yang saya masukkan atau yang saya cantumkan dalam observasi kali ini terangkum dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu terkait pengertian sistem. Secara umum, sistem merupakan suatu kumpulan dari satu komponen yang terorganisir dan saling bergantung satu sama lain untuk menyediakan suatu informasi dalam suatu perencanaan. Kemudian, adapun pengertian informasi. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yaitu kita, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, adapun poin terkait pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan, sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Hal yang disajikan di sini yang dimaksudkan yaitu informasi yang tentu saja yang memang kita perlukan dan kita butuhkan untuk menunjang hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan suatu informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada juga pengertian sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk produksi barang atau jasa. Nah, untuk bab tinjauan pustaka di sini, poin terakhir yaitu terkait pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang mengumpulkan dan menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data menjadi informasi, serta melaporkannya kepada pemakai. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita masuk ke inti pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu hasil penelitian atau hasil observasi saya di PT Dinar Makmur Karawang terkait sistem informasi manajemen dalam PT tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran umum terkait profil dari PT Dinar Makmur Karawang. Nah, teman-teman, PT Dinar Makmur didirikan pada tahun 1962. PT Dinar Makmur adalah cetakan ISP atau IPP pertama dan terbesar di Indonesia, teman-teman. PT Dinar Makmur memproduksi bagian cetakan yang terbuat dari styrofoam atau ISP, IPP, air bubble film, dan paper pulp atau geofoam juga, dan special foams. Dengan kata lain, PT Dinar Makmur adalah spesialis pengemasan yang hadir hanya untuk melindungi produk dengan cara dan mutu yang terbaik. Nah, oke. Dan ini juga merupakan inti atau poin utama dari hasil observasi saya, yaitu sistem informasi manajemen apa sih yang dipakai atau yang diterapkan di PT Dinar Makmur. Nah, terangkum dalam beberapa poin pula. Yang pertama, yaitu sistem rekrutmen karyawan PT Dinar Makmur yang dilakukan secara online. Jadi teman-teman, untuk sistem rekrutmen karyawan pada PT Dinar Makmur dapat dilakukan secara online, yaitu dapat diakses di web official perusahaan PT Dinar Makmur. Dan kemudian poin kedua yaitu sistem outsourcing.
Sistem outsourcing ini yaitu sistem di mana perusahaan dalam perekrutan karyawannya juga melibatkan pihak-pihak lain yang di mana PT Dinar Makmur dan pihak-pihak tersebut juga saling menguntungkan dalam proses atau prosedur sistem perekrutan karyawan itu. Nah, kemudian terkait sistem absensi karyawan. Nah, sistem absensi karyawan di sini juga merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen pada PT Dinar Makmur, di mana sistem absensi kehadiran yang berupa daftar hadir manual atau konvensional atau dapat juga berupa catatan kehadiran online. Nah, yang terakhir yaitu terkait sistem pengupahan karyawan. Nah, sistem upah yang dilakukan atau diterapkan pada PT Dinar Makmur yaitu berdasarkan satuan waktu. Yang dimaksud dengan satuan waktu di sini yaitu karyawan diubah berdasarkan jam kerja mereka saat aktif atau melakukan tupoksi mereka sesuai dengan karyawan di PT Dinar Makmur, yaitu seperti perharinya berapa, per bulannya berapa, atau per minggunya berapa. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, adapun maksud dan tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen pada PT Dinar Makmur, yaitu sistem informasi manajemen yang demikian yang sudah diterapkan pada PT Dinar Makmur, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses atau prosedur peningkatan mutu dan kualitas perusahaan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, yaitu karyawan yang bekerja di dalamnya. Oke, selanjutnya, adapun fitur dan fungsi dari sistem informasi manajemen yang telah diterapkan, yaitu basis data internal dan eksternal. Basis data di sini yaitu tempat penyimpanan dokumen internal maupun eksternal perusahaan dan kumpulan salah satu catatan perusahaan yang dikumpulkan dari karyawan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet atau file digital terdiri dari data yang desentralisasi dan transkripsi yang tidak diketahui oleh siapapun dan termasuk rincian seperti pembelian, mana yang membuat item. Nah, adapun fitur dan fungsi sistem informasi manajemen yaitu pada sistem absensi menggunakan fingerprint. Nah, pada sistem absensi menggunakan fingerprint pada PT Dinar Makmur di sini ada fungsi atau fitur yang dinamakan sensor optik atau sensor optik pada teknologi fingerprint. Sensor sidik jari optik memiliki cara kerja dengan mengambil gambar dari sidik jari menggunakan cahaya. Karena menggunakan cahaya, cara kerja sensor sidik jari adalah mendeteksi permukaan jari yang gelap dan terang. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, adapun manfaat dari sistem informasi manajemen yang telah diterapkan oleh PT Dinar Makmur, yaitu mempercepat alur informasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien, dan juga tepat, dan meningkatkan akurasi data. Nah, adapun kekurangan atau kelemahan dari sistem informasi yang telah diterapkan oleh PT Dinar Makmur, yaitu adanya resistensi karyawan terhadap perubahan dan resiko keamanan data. Jadi, yang dimaksudkan di sini yaitu dengan sistem informasi manajemen yang telah diterapkan oleh PT Dinar Makmur dalam prosedur manajemennya, resiko keamanan data tentu akan ada dan pasti. Nah, resiko-resiko seperti ini perlunya solusi dan penanggulangan atau antisipasi dari pihak-pihak keamanan PT Dinar Makmur agar dapat mengurangi atau setidaknya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terkait resiko keamanan data. Kemudian, adapun rencana pengembangan sistem informasi manajemen pada PT Dinar Makmur, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dari segala sektor industrial perusahaan, di mana memanfaatkan teknologi terkini, yaitu 5.0, untuk meningkatkan pengembangan sistem informasi manajemen. Nah, oke, teman-teman, kita memasuki bagian bab terakhir nih, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil observasi pada kesempatan kali ini kurang lebih terangkum dalam 2 poin. Yang pertama, implementasi sistem informasi manajemen memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi operasional perusahaan. Dan kemudian, implementasi sistem informasi manajemen pada ruang lingkup manajemen karyawan juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Oke, dari kesimpulan tersebut, maka adalah
saran maksud saya. Nah, berdasarkan kesimpulan sebelumnya, dapat disarankan bahwa perusahaan manufaktur lainnya dapat mengadopsi sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dalam implementasi sistem informasi manajemen melibatkan karyawan, memberikan pelatihan dan pendampingan yang tepat, serta menjaga keamanan data menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oke, teman-teman, mungkin kurang lebihnya seperti itu pemaparan penjelasan dari hasil observasi pada PT Dinar Makmur Karawang terkait sistem informasi manajemen yang diterapkan pada perusahaan manufaktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak.